Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johanna Samantha dengan NIM 10 2017-130. Saya adalah mahasiswi dari FK Ukrida. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa pemeriksaan darah yang biasa dilakukan sebagai tugas praktikum PK saya. Berikut ini adalah beberapa pemeriksaan darah yang akan saya coba jelaskan pada video kali ini. Yang pertama ada pemeriksaan fungsi vena, pemeriksaan hemoglobin cara Sahli, menjelaskan morfologi sel darah, pemeriksaan fungsi kapiler, pemeriksaan SADT atau sediaan apusan darah peti, hitung jenis, masa perdarahan, masa pembekuan, tampelit, dan yang terakhir adalah menentukan golongan darah. Sebelum itu, pastikan kita mencuci tangan 6 langkah ala WHO dengan baik dan benar terlebih dahulu. Setelah kita sudah mencuci tangan, pastikan kita menggunakan pakaian yang lengkap, seperti baju APD, masker, dan juga handscoon. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan fungsi vena. Untuk melakukan pemeriksaan fungsi vena, alat-alat yang diperlukan adalah berupa kapas, alkohol 70%, spuit dan juga jarum suntik, turniket, dan juga botol penampung darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pemeriksaannya. Jadi pertama-tama untuk melakukan fungsi vena itu kita bisa menggunakan turniket dulu pada pasien. Ini anggap aja ini turniketnya. Terus habis itu turniketnya ini dipasangnya ini nggak boleh lebih dari 1 menit. Setelah itu kita bisa tentukan vena yang ingin kita tusuk. Kalau misalnya nggak kelihatan itu kita bisa suruh pasien untuk mengepal dan membuka tangannya sampai venanya ini terlihat. Nah setelah venanya sudah ditentukan kita bisa menggunakan kapas yang dibasahi dengan alkohol 70%, lalu kita bisa gunakan kapas ini taruh di daerah yang ingin ditusuk secara melingkar. Sudah, habis itu biarkan mengering sendiri, siapkan jarum dan juga spuitnya. Letakkan jarum dan spuitnya ini daerah yang ingin ditusuk dengan menggunakan tangan kiri memegangnya, lalu menusuknya dengan menggunakan tangan kanan. Setelah sudah ditusuk, kita tarik spuitnya secara perlahan dengan menggunakan tangan kanan sampai darah yang diambil ini cukup. Setelah itu kita lepaskan turniketnya, lalu kita bisa menggunakan kapas kering. Kapas keringnya taruh di atas jarumnya. Terus setelah itu kita bisa tarik jarumnya secara perlahan, lalu suruh pasien menahan kapasnya. Lalu darah yang sudah diambil ini kita bisa ambil jarumnya, tarik jarumnya, lalu darahnya ini kita masukin ke dalam tabung kosong. Lalu sudah setelah dimasukin, kalau misalnya darahnya ini mau dicampur dengan antikoagulan, darahnya ini harus segera dicampur dengan antikoagulan sampai homogen. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan hemoglobin cara Sahli. Untuk melakukan pemeriksaan hemoglobin cara Sahli, alat-alat yang diperlukan adalah berupa hemometer Sahli, larutan HCl 0,1 N, pipet tetes, dan juga aquades. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemeriksaannya. Jadi pertama-tama cara kita melakukan pemeriksaan hemoglobin cara Sahli itu kita siapkan tabung pengencer. Tabung pengencer ini kita isi dengan menggunakan HCl 0,1 N ini sebanyak 5 tetes, masukin ke dalam tabung atau kira-kira sampai batas 2 di tabung pengencernya. Setelah itu kita bisa siapkan darah yang sudah dicampur dengan EDTA. Lalu darahnya ini kita bisa ambil dengan menggunakan pipet Sahli. Nah, mengambilnya ini batasnya itu sampai 20 mikroliter atau sampai batas ini di pipet Sahlinya. Setelah itu kita bisa bersihkan dengan menggunakan tisu bagian terluar dari pipet Sahlinya jika terkena darah. Nah, dari pipet Sahli ini kita bisa masukin ke tabung pengencer yang tadi berisi HCl 0,1 N ini darahnya. Nah, habis itu kita bilas pipet Sahlinya ini dengan HCl 0,1 N-nya. Sudah, setelah itu kita campurkan HCl ini sama darahnya ini sampai warnanya coklat, lalu biarkan 3-5 menit. Setelah kita sudah biarkan 3-5 menit, kita bisa ambil aquades, 1 tetes demi 1 tetes, masukin ke dalam tabung pengencer ini sampai warnanya ini sesuai dengan standar Sahli yang ada di sampingnya ini. Kalau warnanya nanti udah sama, kita bisa lihat. Terus kita bisa catat hasilnya sesuai dengan angka yang tertera di tabung pengencer ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan morfologi sel darah. Jadi, yang pertama ada basofil. Sitoplasma pada basofil mengandung granula. Bentuk granulanya pun tidak selalu bulat dan ukurannya tidak sama besar.
Warna dari sitoplasmanya sendiri berwarna biru hitam dan sitoplasmanya ini menutupi inti sel. Inti sel pada basofil sama dengan neutrofil pada setiap stadium maturasinya. Pada keadaan fisiologis, jumlah basofil hanya 0-1%. Jumlah basofil dapat meningkat pada kelainan seperti mieloproliferatif, reaksi hipersensitivitas, mastositosis, seroderma pigmentosa, dan juga hipertiroidisme. Peningkatan jumlah basofil juga dapat ditemukan pada infeksi oleh virus seperti smallpox maupun chickenpox. Selanjutnya ada eosinofil. Sitoplasma pada eosinofil mengandung granula yang bentuknya bulat dengan ukuran sama besar dan berwarna merah jingga. Granula yang ada pada eosinofil tidak menutupi inti sel. Inti sel yang ada pada eosinofil sama dengan neutrofil pada setiap stadium maturasinya. Eosinofil berfungsi untuk menghancurkan histamin dan juga fagositosis. Pada keadaan fisiologis, jumlah eosinofil sekitar 1-8% pada darah perifer. Eosinofil dapat meningkat pada penyakit alergi seperti urtikaria dan juga asma bronkial, dan juga pada infeksi parasit seperti sistosomiasis. Selanjutnya ada neutrofil batang. Neutrofil batang memiliki ukuran 9-15 mikron. Sitoplasma yang ada pada neutrofil batang memiliki granula neutrofilik yang berwarna merah biru dan tersebar merata. Bentuk inti sel pada neutrofil batang berupa lekukan. Neutrofil batang akan meningkat pada darah perifer dalam keadaan infeksi berat seperti sepsis ataupun bakteremia, peradangan, dan juga stres. Selanjutnya ada neutrofil segmen. Neutrofil segmen memiliki ukuran 9-15 mikron. Sitoplasma yang ada pada neutrofil segmen berwarna merah muda dan terdapat granula neutrofilik yang tersebar merata. Inti sel yang ada pada neutrofil segmen terputus-putus sehingga membentuk 2-5 lobus ataupun segmen yang saling berhubungan dengan filamen. Struktur kromatin intinya kasar dan juga menggumpal pada neutrofil segmen ini. Selanjutnya ada limfosit. Limfosit adalah sel dengan ukuran yang bervariasi. Ada yang kecil dengan ukuran 7-10 mikron dan juga ada yang besar dengan ukuran 20-30 mikron. Bentuk selnya sendiri bermacam-macam. Ada yang bulat dan juga ada yang memanjang. Sitoplasma pada limfosit berwarna biru dan juga bergranula kasar. Ukuran dari granulanya sendiri tidak sama besar. Inti dari limfosit sendiri berbentuk bulat, tetapi kadang ada yang berbentuk melengkung. Struktur limfosit sendiri kasar, memadat, dan juga terdapat halo di sekitar inti. Normalnya, limfosit berjumlah 20-40% dari jumlah keseluruhan leukosit. Peningkatan jumlah limfosit dalam darah ditemukan pada infeksi akut seperti pertusis dan juga hepatitis, radang kronik seperti kolitis ulceratif, dan juga kelainan metabolik seperti hipertiroidisme. Penurunan jumlah limfosit dapat diakibatkan dari terapi dengan obat seperti steroid dan juga infeksi bakteri berat. Selanjutnya yang terakhir ada monosit. Monosit adalah sel dengan ukuran 14-20 mikron. Sitoplasma pada monosit berwarna biru kelabu dan kadang mempunyai pseudopodia. Monosit memiliki granula halus dengan ukuran sama besar dan tersebar merata. Pada monosit, di dalam sitoplasmanya dapat dijumpai vakuol atau benda-benda yang difagosit. Inti selnya sendiri berbentuk bulat atau seperti ginjal atau berlekuk. Monosit dibentuk dalam sumsum tulang dan berfungsi sebagai fagosit dan mempunyai siklus hidup menyerupai neutrofil. Normalnya, monosit ditemukan dengan jumlah 1-5% pada darah tepi. Monosit dapat meningkat pada keadaan infeksi kronik seperti tuberkulosis, infeksi protozoa seperti malaria, dan juga artritis reumatoid. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan fungsi kapiler. Untuk melakukan pemeriksaan fungsi kapiler, alat-alat yang diperlukan adalah berupa kapas, alkohol 70%, dan juga lancet darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemeriksaannya. Jadi pertama-tama untuk melakukan pemeriksaan fungsi kapiler itu pertama-tama kita harus bersihkan ujung jari pasien terlebih dahulu dengan peran kapas yang sudah dibasahi dengan alkohol 70%. Setelah udah menggunakan kapas yang dibasahi dengan alkohol, udah dibersihkan, biarkan sampai kering. Lalu setelah udah mengering, kita bisa menggunakan lancet darah. Kita bisa tekan bagian ujung jari pasien ini agar nyerinya ini sedikit berkurang. Kita bisa menggunakan lancet darah. Lancet darah ini kita taruh tegak lurus, posisinya tegak lurus dengan ujung jari pasien. Lalu habis itu kita tusuk. Lalu nanti jika darahnya udah keluar, darah yang pertama keluar ini kita bisa hapus terlebih dahulu dengan menggunakan kapas kering. Lalu habis itu nanti darah yang kedua yang sudah keluar ini baru kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan. Selanjutnya ada pemeriksaan SADT atau sediaan apusan darah tepi.
Untuk pemeriksaan SADT ini, alat yang diperlukan adalah berupa kaca objek dan juga kaca penggeser, pipet tetes, metanol absolut, air suling atau aquades, dan juga larutan Wright. Jadi untuk cara pengerjaannya, pertama-tama itu kita bisa teteskan satu tetes darah pada kaca objek atau bisa juga kita ambil darahnya dari fungsi kapiler yang tadi kita sudah lakukan. Lalu gunakan kaca penggeser untuk menggeser darah yang ada pada kaca objek seperti yang ada pada gambar. Jadi ini darahnya, ini kaca objek, ini kaca penggesernya. Jadi nanti darahnya itu digeserkan dengan menggunakan kaca penggeser dari ujung sini ke ujung sini. Seperti ini, nanti didapatkan sediaannya jadi seperti ini. Sediaan yang baik itu jika kita gunakan kaca penggesernya itu nanti darahnya digesernya seperti ini, tidak seperti ini. Lalu setelah itu sediaan tersebut kita bisa taruh di rak pewarnaan. Nanti di rak pewarna itu kita fiksasi dengan menggunakan sediaan metanol absolut selama lebih dari 10 menit. Setelah itu kita baru tambahkan larutan Wright, didiamkan selama 7 menit. Setelah kita udah tambahkan larutan Wright dan dibiarkan selama 7 menit, tanpa kita membuang larutan Wright-nya ini, kita berikan lagi larutan penyangga dengan pH 6,4 selama 5-12 menit. Setelah itu, baru kita bilas dengan menggunakan air suling ataupun aquades. Perlu diingat bahwa air ini dialirkan ini tidak boleh terlalu keras, jadi harus perlahan-lahan. Lalu nanti dibiarkan dikeringkan setelah udah dibilas, nanti didapatkan sediaannya seperti ini. Setelah sediaannya sudah seperti ini, kita bisa lihat di bawah mikroskop. Selanjutnya ada hitung jenis. Untuk hitung jenis, kita membutuhkan sediaan SADT yang tadi kita sudah lakukan. Nanti sediaan SADT ini kita taruh di bawah mikroskop, terus kita melihatnya dengan jalur dari bawah ke atas seperti ini. Nah, nanti hasilnya kita bisa taruh di tabel ini. Nah, untuk naruhnya harus kayak gini. Jadi jumlah selnya itu masing-masing kolom tuh harus 10 maksimal untuk mendapatkan nilai 100. Bagaimana cara pengerjaannya? Jadi cara pengerjaannya ini kan adalah sediaan SADT yang kita lihat di mikroskop. Nah, kita bisa lihat di sini didapatkan adanya 5 limfosit dan 1 segmen. 5 limfosit dan 1 segmen ini kita taruh di tabel ini. Jadinya didapatkan 5 limfosit dan 1 segmen. Tapi ini jumlah selnya belum memenuhi 10 kan? Kita lihat lagi kesediaan yang selanjutnya jadinya. Di sediaan selanjutnya didapatkan 6 limfosit dan 1 eosinofil. Nah, karena di sini jumlah selnya udah ada 6, kita hanya butuh 4 lagi kan? Maka dari itu kita pinjam 4 limfosit dari 6 limfosit ini. Jadinya 5 tambah 4 ada 9. Nah, 6 tadi kan udah dipinjam 4, jadi tinggal sisa 2 limfosit. 2 limfositnya kita taruh di kolom 2 dan 1 eosinofilnya. Jadi didapatkan seperti ini. Jadi ada 9 limfosit dan 1 segmen. Di kolom 1 udah maksimal 10, sisanya kita taruh di kolom 2, jadi ada 1 eosinofil dan juga 2 limfosit. Nah, ini di kolom 2 juga harus mencapai jumlah selnya itu 10. Kita lihat lagi di sediaan selanjutnya jadinya. Di sediaan selanjutnya didapatkan 4 limfosit dan 1 monosit. Jadi kita masukin 4 tambah 2, 6. 6 limfosit dan 1 monosit. Nah, jadi ada 6 limfosit, 1 monosit, dan 1 eosinofil tadi. Tapi ini juga belum memenuhi jumlah selnya 10, maka dari itu lihat lagi kesediaan selanjutnya. Contohnya seperti itu. Pokoknya ini harus di setiap kolomnya ini harus memenuhi jumlah selnya 10 sampai hasilnya 100, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan massa perdarahan. Untuk melakukan pemeriksaan ini diperlukan alat-alat seperti sfigmomanometer, stopwatch, alkohol 70%, kapas, lancet darah, dan juga kertas saring. Pada pemeriksaan massa perdarahan terdapat 2 cara, yaitu ada cara IV dengan cara menusuk menggunakan lancet darah pada bagian tangan, dan juga ada cara DUK dengan cara menusuk pada bagian telinga. Selanjutnya saya akan mencontohkan cara pemeriksaan massa perdarahan dengan cara IV. Jadi pertama-tama untuk melakukan pemeriksaan massa perdarahan itu kita bisa menggunakan sfigmomanometer. Nanti sfigmomanometernya ini kita bisa taruh di bagian mayoritas pasien. Lalu setelah itu kita bisa pompa sfigmomanometernya sampai tekanan 40 mmHg. Nanti sudah sampai 40 mmHg kita kunci. Lalu setelah itu kita bisa menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan alkohol 70%. Kita usap di bagian volar lengan bawah pasien. Lalu bisa biarkan sampai mengering. Nah, nanti sudah mengering kita bisa menggunakan lancet darah. Kita tusuk bagian yang tadi sudah dibersihkan.
Lalu setelah sudah ditusuk, kalau darahnya udah mulai keluar, kita langsung mulai stopwatch-nya. Nah, nanti setiap 30 detik, kalau misalnya ada darah, kita harus isap darahnya ini dengan menggunakan kertas saring. Normalnya masa perdarahan itu berlangsung sekitar 1-7 menit dengan cara daerah yang tadinya ditusuk ini tidak ditekan-tekan. Selanjutnya ada pemeriksaan masa pembekuan. Pada pemeriksaan masa pembekuan ini, alat yang dibutuhkan adalah berupa kapas, alkohol 70%, spuit dan jarum suntik, stopwatch, dan juga rak dan tabung. Pada pemeriksaan ini, cara pengerjaannya pertama-tama kita melakukan pemeriksaan fungsi vena terlebih dahulu. Pada pemeriksaan fungsi vena ini, kita ambil darahnya kurang lebih 5 ml. Nanti darah tersebut kita masukkan ke dalam tabung, nanti disediakan 4 tabung. Nah, masing-masing tabungnya ini kita isi 1 ml darah yang tadi kita sudah ambil. Lalu setelah itu kita nyalakan stopwatch. Setiap 30 detik, tabung pertama dimiringkan untuk melihat apakah telah terjadi bekuan atau tidak. Hal ini kita lakukan pada tabung kedua, ketiga, dan juga keempat secara berurutan. Lalu kita bisa catat waktu pembekuan pada setiap tabung tersebut. Nilai masa pembekuan itu adalah masa pembekuan rata-rata dari tabung kedua, tabung ketiga, dan juga tabung keempat. Selain bisa menggunakan tabung, kita juga bisa menggunakan objek gelas. Jadi nanti darahnya ditaruh di objek gelas, lalu kita bisa menggunakan alat bantuan seperti pensil, jarum, ataupun lidi, lalu kita bisa menarik darahnya seperti ini. Kalau misalnya sudah tertarik seperti yang digambar, berarti sudah ada masa pembekuan pada darah tersebut. Selanjutnya ada percobaan pembendungan atau rampelit. Pada pemeriksaan rampelit ini dibutuhkan alat seperti sfigmomanometer dan juga stopwatch. Selanjutnya saya akan mencontohkan cara pemeriksaannya. Jadi pertama-tama untuk melakukan pemeriksaan rampelit itu kita harus periksa tekanan darah pasien terlebih dahulu. Nah, kita periksa, nanti kalau misalnya ternyata hasil tekanan darahnya itu di atas 120, berarti kita bisa pertahankan tekanannya itu sekitar 100 mmHg. Tapi kalau misalnya ternyata tekanan darah pasiennya ini di bawah 120, berarti kita bisa jumlahkan sistol dan diastolnya lalu dibagi 2 untuk mendapatkan rata-ratanya. Nah, rata-ratanya itu sebagai nilai untuk mempertahankan tekanannya. Nah, nanti tekanan ini dipertahankan sekitar sampai sekitar 10 menit. Nanti setelah sudah 10 menit kita bisa lihat di bagian volar lengan bawah pasien, kita bentuk lingkaran dengan diameter sekitar 5 cm. Nah, nanti kita lihat di bagian lingkarannya itu ada petekia apa enggak. Kalau ada petekia, kalau misalnya hasil jumlah petekianya di atas 10, berarti hasil rampelitnya positif. Tapi kalau di bawah 10, berarti hasil rampelitnya negatif. Seperti itu. Berikut ini adalah contoh dari pemeriksaan rampelit. Jadi seperti ada petekia-petekianya, seperti ini. Selanjutnya ada pemeriksaan golongan darah. Untuk menentukan golongan darah, kita membutuhkan darah lengkap dan juga antisera A, B, AB, dan juga antisera resus. Untuk cara pengerjaannya, jadi nanti di tiap kotak ini kita berikan darah dan juga antiseranya. Jadi kalau misalnya untuk yang ini kita bisa berikan darah dan juga antisera A, kalau di sini kita bisa berikan darah dan juga antisera B, kalau di sini kita bisa berikan darah dan juga antisera AB, dan kalau yang untuk resus kita bisa berikan darah dan juga antiresusnya. Lalu setelah itu kita bisa lihat sesuai dengan tabel ini. Kalau misalnya untuk yang resus, kalau misalnya terdapat aglutinasi berarti termaksud resus positif. Kalau tidak terdapat aglutinasi, resusnya berarti negatif. Kalau misalnya untuk yang golongan darahnya, kalau misalnya terdapat aglutinasi di bagian A dan juga AB, berarti golongan darahnya A. Kalau terdapat aglutinasi di bagian B dan juga AB, berarti golongan darah B. Sedangkan kalau terdapat aglutinasi di bagian A, B, dan AB, termaksud golongan darah AB. Dan kalau tidak ada aglutinasi sama sekali, kita bisa simpulkan bahwa golongan darahnya ini O. Nah, kalau misalnya seperti ini, contohnya, karena ini tidak terdapat aglutinasi di bagian A, B, ataupun AB, maka termaksud golongan darah O, dan untuk resusnya karena adanya aglutinasi, maka resusnya positif, seperti itu. Sekian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan pada video saya. Terima kasih.